Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahalia Susanti, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompleks problem solving atau menyelesaikan masalah yang kompleks. Pendahuluan, latar belakang. Pemecahan masalah seringkali merupakan keterampilan yang sangat diinginkan di pasar kerja saat ini. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan sederhana seringkali merupakan bagian penting dari kesuksesan di banyak industri dan posisi. Rumusan masalah. Apa itu pemecahan masalah kompleks? Apa saja perbedaan masalah kompleks dengan masalah sederhana? Bagaimana strategi dalam menyelesaikan masalah yang efektif? Pekerjaan apa saja yang mendapat manfaat dari pemecahan masalah yang kompleks? Tujuan. Makalah ini bertujuan agar kita dapat memahami pengertian masalah kompleks, perbedaan masalah kompleks dengan masalah sederhana, langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah kompleks, serta pekerjaan apa yang dapat manfaat dari pemecahan masalah kompleks. Manfaat. Makalah ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan suatu masalah yang kompleks dan dapat mengetahui pekerjaan apa saja yang dapat manfaat dari menyelesaikan masalah yang kompleks. Apa itu masalah kompleks? Pemecahan masalah yang kompleks adalah serangkaian pengamatan dan keputusan berdasarkan informasi yang digunakan untuk menemukan dan menerapkan solusi untuk suatu masalah. Selain menemukan dan menerapkan solusi, pemecahan masalah yang kompleks juga melibatkan mempertimbangkan perubahan di masa depan terhadap keadaan, sumber daya, dan kemampuan yang dapat memengaruhi lintasan proses dan keberhasilan solusi. Pemecahan masalah yang kompleks juga melibatkan pertimbangan dampak dari solusi pada lingkungan sekitar dan individu. Perbedaan pemecahan masalah kompleks dan masalah sederhana. 1. Pertimbangan. Perbedaan utama antara pemecahan masalah yang kompleks dan sederhana adalah jumlah dan jenis pertimbangan yang harus Anda akui. Ketika memecahkan masalah sederhana, pertimbangannya sering meliputi lingkup masalah, sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah, solusi potensial, solusi optimal, cara menerapkan solusi. Ketika memecahkan masalah yang kompleks, pertimbangannya sering meliputi lingkup masalah, dampak dari masalah, sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah, potensial perubahan situasi, solusi potensial, solusi optimal, dampak dari solusi optimal, cara menerapkan solusi, metode pengukuran keberhasilan solusi. 2. Prediksi. Saat memecahkan masalah sederhana, jarang ada kebutuhan untuk memprediksi perubahan situasi atau proses penerapan solusi. Saat memecahkan masalah yang kompleks, penting untuk mempertimbangkan perubahan potensial dan bagaimana strategi Anda dapat berubah untuk mengakomodasinya. 3. Rumitnya masalah. Pemecahan masalah sederhana seringkali melibatkan penilaian dan evaluasi solusi potensial untuk masalah yang memiliki sedikit variabel atau kerumitan. 4. Jumlah langkah. Jumlah langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah sederhana mungkin lebih sedikit daripada jumlah langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Hal ini mungkin disebabkan oleh bertambahnya jumlah pertimbangan, perubahan pada proses menemukan solusi, dan luasnya seluk-beluk masalah yang kompleks. Strategi menyelesaikan masalah yang efektif. 1. Identifikasi masalah dan penyebabnya. Untuk memecahkan masalah yang kompleks, seringkali membantu untuk mengidentifikasi masalah dengan jelas dan menentukan penyebabnya. Memahami penyebab masalah adalah bagian penting dalam membuat keputusan yang tepat tentang solusi potensial. Untuk melakukan ini, pertimbangkan untuk mengumpulkan data yang relevan, mengisolasi kemungkinan faktor yang berkontribusi dan memutuskan aspek mana yang perlu ditangani dalam solusi Anda. 2.
Pertimbangkan dampak masalah. Saat memecahkan masalah yang kompleks, penting untuk memahami dampak masalah tersebut terhadap lingkungan dan individu di sekitarnya. Untuk menentukan dampak masalah, Anda dapat mempertimbangkan hal-hal seperti efek masalah pada kesejahteraan orang lain, kecenderungan masalah yang menyebabkan keterlambatan produktivitas, kecenderungan masalah untuk menghambat komunikasi, kecenderungan masalah untuk menurunkan efisiensi, efek masalah pada kualitas produksi, efek masalah pada biaya. 3. Solusi brainstorming. Setelah memahami dampak masalah, mungkin lebih mudah untuk melakukan brainstorming solusi yang paling efektif mengatasi efeknya. Solusi brainstorming untuk masalah kompleks seringkali melibatkan kerja tim. Keterampilan yang mungkin berguna saat melakukan brainstorming solusi meliputi kerja tim, kreativitas, desain proyek, berpikir kritis, pemikiran prediktif. 4. Pertimbangkan dampak dari solusi. Saat melakukan brainstorming solusi yang mungkin, penting untuk mempertimbangkan dampak solusi tersebut terhadap lingkungan sekitar dan individu yang terlibat. Untuk menentukan dampak solusi, saat Anda mempertimbangkan item yang sama yang Anda gunakan untuk menentukan dampak suatu masalah. 5. Pilih solusi yang paling optimal. Untuk berhasil memecahkan masalah yang kompleks, penting bahwa solusinya tidak memiliki lebih banyak dampak negatif daripada masalah aslinya. Untuk memilih solusi yang paling optimal, pertimbangkan pro dan kontra dari setiap opsi Anda dan bandingkan dengan dampak situasi aslinya. Ini dapat membantu Anda lebih mudah menentukan solusi potensial mana yang menawarkan manfaat paling banyak. Dalam beberapa kasus, mungkin berguna untuk mencari pendapat kedua saat memutuskan solusi optimal. Orang lain mungkin dapat melihat solusi potensial dari perspektif baru dan dapat memberikan wawasan berharga tentang keputusan Anda. 6. Melaksanakan rencana. Setelah menentukan solusi potensial mana yang paling optimal, Anda dapat mulai merencanakan cara untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Di tempat kerja, ini mungkin melibatkan perubahan dalam kebijakan, praktik atau prosedur, pengembangan sarana komunikasi baru, restrukturisasi teknik, manajemen proyek, pembelian peralatan baru, atau mengubah metode manufaktur. 7. Bersiaplah untuk perubahan. Penting untuk menggunakan prediksi untuk mempersiapkan perubahan pada solusi. Untuk melakukan ini, pertimbangkan variabel dalam proses atau hipotesis Anda tentang kejadian tak terduga dan pikirkan solusi tambahan untuk membantu dan menyelesaikan strategi secara proaktif. Pekerjaan yang mendapat manfaat dari pemecahan masalah yang kompleks. 1. Dokter medis. 2. Psikolog. 3. Manajer proyek. 4. Pemadam kebakaran. 5. Pakar penanggulangan bencana. Dalam metode problem solving terdapat beberapa prinsip, yaitu keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika diarahkan ke masalah yang ia mampu memecahkannya. Dalam memecahkan masalah, pakailah data atau keterangan yang ada. Titik tolak pemecahan masalah ialah mencari kemungkinan jalan keluar. Menyadari masalah harus didahulukan dari usaha memecahkan masalah. Proses menciptakan ide-ide baru hendaknya dipisahkan dari proses evaluasi ide, sebab yang akhir ini menghambat yang pertama. Situasi-situasi pilihan hendaklah dijadikan situasi masalah. Situasi masalah kadang perlu diubah menjadi situasi pilihan dan justru situasi masalah adalah menghilangkan hambatan. Karakteristik problem solving. Ada beberapa karakteristik dari problem solving adalah: 1.
Konselor mampu menyediakan informasi yang cukup mengenai masalah dan konseli mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mencoba konstruksi penyelesaiannya. 2. Pendekatan problem solving membuat konseli mandiri untuk melakukan penalaran terhadap masalah yang ada. 3. Adanya dialog antara konselor dan konseli dalam menyelesaikan masalah.